Benar bahwa Timur Tengah menjadi suatu kawasan yang letaknya tergolong strategis dan kerap kali menjadi sorotan dunia internasional. Di Timur Tengah, terdapat salah satu kelompok etnik yang dikenal sebagai suku Kurdi. Sebagian besar dari mereka mengalami nasib pilu, para gadis Irak banyak yang diculik kelompok ekstremis. Bahkan, mereka dijadikan budak kenikmatan militan mereka, dan setelah berhasil melarikan diri dipaksa menjalani tes keperawanan oleh para pejabat Kurdistan Irak. Tak hanya itu, tes keperawanan yang dianggap sebagai penghinaan secara barbar itu diungkap Human Rights Watch, yang mewawancarai puluhan gadis Irak korban perbudakan kenikmatan kelompok negara Islam Irak. Sejatinya benar, suku Kurdi memang dipandang sebagai kelompok etnik minoritas yang memiliki tempat tinggal di negara-negara Timur Tengah dan tidak jarang terkena dampak dari tindakan otoriter kelompok penguasa. Secara umum identitas kolektif dari orang-orang Kurdi dapat direkonstruksi dan dipertahankan dengan nilai-nilai budaya yang terus dijadikan sebagai pedoman. Dari sekian unsur-unsur yang mengintegrasikan orang-orang Kurdi, yakni meliputi budaya, bahasa, tanah, dan leluhur. Salah satu hal paling menarik yang dapat dikaji dari suku Kurdi adalah terkait signifikansi perempuan dengan budaya-budaya yang melekat dalam masyarakat Kurdi. Hal demikian itu disebabkan oleh gender, dan dapat berpengaruh terhadap kedudukan sosial seseorang dan kebijakan-kebijakan terhadap kelompoknya. Tak hanya itu, sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Kurdi menimbulkan pertanyaan sejauh apa keterlibatan perempuan mulai dari lingkup keluarga hingga masyarakat. Dalam cakupan paling kecil, kehidupan keluarga masyarakat Kurdi menganut suatu sistem kekerabatan yang didasarkan pada garis keturunan pria. Hal ini juga dapat dimaknai bahwa sistem patrilineal adalah sistem kekerabatan yang diadopsi oleh keluarga masyarakat Kurdi. Kemudian daripada itu, kedudukan dan kekuasaan dalam keluarga masyarakat Kurdi secara universal diatur atau ditentukan dengan mengacu pada gender dan usia. Pada kebanyakan rumah tangga, kedudukan dan kekuasaan terbesar berada di tangan pemimpin laki-laki. Oleh sebab hal tersebut mengizinkan pemimpin laki-laki tersebut untuk memiliki otoritas terhadap seluruh anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau ditinjau dari sudut pandang sosial budaya, arah pergerakan anggota keluarga adalah salah satu contoh dari hal yang diatur oleh pemimpin laki-laki. Bahkan para perempuan-perempuan dalam keluarga masyarakat Kurdi dapat memperoleh kewenangan apabila mereka telah melahirkan anak laki-laki dan melewati usia produktif. Pada dasarnya, perempuan yang lebih tua dapat mempengaruhi pemimpin laki-laki dalam memutuskan sesuatu, tetapi tidak dapat dilakukan secara langsung. Selain itu, pernikahan merupakan hal yang esensial bagi masyarakat Kurdi. Perempuan dapat digolongkan sebagai perempuan dewasa apabila telah terikat dalam pernikahan. Kemudian mereka para perempuan dewasa dalam masyarakat Kurdi digambarkan sebagai sosok yang telah berhasil membangun jaringan sosial dan rumah tangganya sendiri. Banyak perempuan Kurdi yang menganggap masa-masa pengantin baru sebagai waktu yang terburuk, terutama saat pasangannya harus mengikuti wajib militer. Lebih jauh, hal tersebut disebabkan perempuan Kurdi yang baru menikah diberikan ekspektasi untuk harus memenuhi pekerjaan rumah tangga yang berat, selalu taat, dan tidak menonjolkan diri. Menurut White, dalam Maisel, perempuan yang tidak menikah harus menanggung konsekuensi, yakni kecaman dari masyarakat Kurdi. Namun begitu, narasi atau diskursus negatif mengenai perempuan dan laki-laki yang tidak menikah mulai mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Hal tersebut disebabkan oleh adanya rekonstruksi pemikiran terkait pernikahan yang dipengaruhi oleh kehidupan perkotaan, pendidikan, dan gerakan-gerakan politik. Bagi masyarakat Kurdi, kehormatan dan kesopanan seksual merupakan dua aspek yang penting dan saling berkorelasi. Hal tersebut disebabkan oleh kehormatan yang dimiliki oleh seseorang akan berpengaruh terhadap kehormatan kolektif yang dimiliki oleh kelompok di mana seseorang tersebut tergabung. Keterkaitan antara kehormatan dan kesopanan seksual yang dimiliki oleh masyarakat Kurdi dapat dibedakan menjadi dua konsep, yaitu namus dan seref. Namus dapat dijaga, hilang,
atau diperoleh kembali, tetapi tidak dapat ditingkatkan. Sementara itu, seref dapat meningkat atau berkurang. Namus sering dikaitkan dengan seksualitas perempuan, sedangkan seref mengarah pada tindakan laki-laki seperti berselingkuh yang berpengaruh terhadap prestise. Perempuan dijadikan fokus dalam kontrol yang dilakukan terhadap anggota keluarga agar dapat menjaga kehormatan. Kendali terhadap perempuan kerap dilakukan dengan pengasingan dan penggunaan jilbab. Pengasingan tersebut memiliki arti perempuan diberikan tempat yang memiliki batasan-batasan jelas untuk laki-laki dan perempuan. Dalam sejarahnya, suku Kurdi memiliki banyak sosok perempuan yang berhasil memperoleh kedudukan tinggi di masyarakat. Khanzadeh Sultan adalah salah satu contoh dari sosok tersebut. Pada pertengahan abad ke-17, Khanzadeh Sultan pernah memimpin 40,000 sampai 50,000 pasukan untuk menyerang Iran dan memerintah kawasan Harir dan Soran. Menurut Mojab 2005, dalam Alizadeh et al. 2022, perempuan Kurdi memiliki kebebasan yang lebih banyak dibandingkan dengan perempuan-perempuan Oriental lainnya. Kebebasan yang dimaksud mencakup untuk berinteraksi dengan laki-laki yang bukan diidentifikasi sebagai saudara, tidak menggunakan jilbab di ruang publik, dan sebagainya. Pada dunia kontemporer, salah satu aspek yang mempengaruhi eksistensi perempuan di ruang publik adalah runtuhnya Kekaisaran Ottoman. Hal tersebut disebabkan oleh munculnya kesatuan-kesatuan baru yang memiliki mekanisme pemerintahan dan kebijakan berbeda. Perbedaan tersebut berimplikasi terhadap perbedaan perkembangan terkait kondisi sosiologis dan kedudukan perempuan di setiap negara. Keterlibatan perempuan Kurdi dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya yang melekat dalam masing-masing keluarga. Beberapa perempuan dibatasi dalam beberapa hal seperti berinteraksi dengan orang lain, perolehan pendidikan dan cara berpakaian. Akan tetapi, terdapat perempuan-perempuan lain yang diberikan kebebasan hingga mampu memperoleh status yang penting di masyarakat. Kebebasan perempuan Kurdi yang diperoleh sampai saat ini tidak terlepas dari gerakan-gerakan politik yang telah diinisiasi sejak tahun 1946 di kawasan Kurdi di Rojava dan ekstensifikasi yang dilakukan di Turki pada sekitar awal tahun 1990. Alizadeh et al. 2022. Menurut Maisel, 2018, kendali terhadap perempuan dan perbedaan kedudukan perempuan Kurdi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pendidikan, latar belakang desa atau kota, atau kelas, tetapi juga bagaimana suatu kelompok memaknai kehormatan. Oleh karena itu, perempuan-perempuan Kurdi memiliki tingkat partisipasi dan kedudukan yang tergolong variatif di tengah-tengah masyarakat.